Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV, Niaga TV, Rabbani TV, Hasil TV dan beberapa TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa menjelaskan tentang beberapa amalan para malaikat. Pertemuan yang lalu kita sudah terangkan salah satu amalan malaikat adalah mengatur hujan, menumbuhkan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan yang sejenisnya. Kita teruskan. Salah satu di antara amalan malaikat ada yang menjaga gunung. Setidaknya satu gunung, satu malaikat. Sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal ata 'alaika yawmun kana ashadda 'alaika min yawmi Uhud. Kata Aisyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, pernah enggak ada satu hari yang lebih berat bagimu dibanding hari Uhud? Hari Uhud, hari yang sangat berat. Waktu terjadi perang Uhud, sampai Nabi SAW berdarah-darah, kaum muslimin mengalami kekalahan, lebih dari 70 orang sahabat gugur, sampai Nabi SAW pun 4 gigi depannya itu retak, tanggal. Itu berat perang Uhud itu. Kata Aisyah, pernah enggak ada satu hari yang lebih berat bagimu dibanding hari Uhud? Maka Nabi SAW bersabda, laqad laqitu min qaumik wa kana ashadda ma laqitu minhum yawmal aqabah. Idh aradtu nafsi ala ibni Abdul Iyalai Abdul Kilal falam yujibni ila ma aradtu fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astaqif illa biqarni tha'alib farafa'tu ra'si fa idza ana bisahabatin qad adhalatni fanadartu fa idza fiha Jibril fanadani faqala inna Allah qad sami'a qawla qaumika lak wa ma raddu 'alaik wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Kata Nabi SAW, aku telah berjumpa dengan kaummu, yaitu kaum Quraisy, dan dulu pernah mengalami hari yang lebih berat, yaitu ketika pada hari Aqabah. Hari Aqabah adalah hari ketika Nabi SAW berdiri di Bukit Aqabah. Bukit Aqabah itu di Mina. Mina itu masih daerah Mekah. Beliau
mengajak kaumnya, mengumpulkan kaumnya, mengajak mereka kepada tauhid. Tapi malah dilempari, malah dihujani dengan lemparan batu. Kata Rasul SAW, tiba-tiba aku berjumpa dengan Ibnu Abdi Yalaili bin Abdil Kilal. Dia ini nama aslinya Kinanah, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Tapi dia tidak memenuhi ajakanku seperti yang aku inginkan. Ketika Ibnu Abdi Yalai ini diseru untuk bertauhid, menyembah Allah, meninggalkan berhala, malah sama-sama melempar dengan batu, dengan besi. Aku pergi dengan ekspresi wajah yang sedih. Dan aku tidak berhenti kecuali di tempat yang namanya Qarni Tha'alib. Qarni Tha'alib itu salah satu miqat di daerah Mekah dari arah Najd yang sekarang ini disebut dengan tempat As-Sailul Kabir. Aku berhenti di sana dalam keadaan berlumuran darah. Tiba-tiba aku menengadahkan kepalaku ke atas. Ternyata ada awan yang menaungiku. Dan ketika aku lihat di awan itu ada Jibril. Lalu Jibril berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapanmu kepada kaummu dan bagaimana jawaban mereka kepadamu. Diajak bertauhid, diajak beribadah kepada Allah, malah membantah dan melemparinya dengan batu. Kini Allah mengutus kepadamu satu malaikat penjaga gunung untuk kamu perintah sekehendakmu. Jadi ada dua malaikat saat itu, Jibril dan malaikat penjaga gunung. Maka berserulah malaikat penjaga gunung. Dia menyampaikan salam kepadaku. Lalu berkata, ya Muhammad, inna Allaha qad sami'a qawla qaumika lak wa ana malakul jibal wa qad ba'athani rabbuka ilaika lita'murani bi amrika fama syi'ta in syi'ta an utabiqa alaihim al-akhbasyain. Berserulah malaikat penjaga gunung, hai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu. Aku malaikat penjaga gunung. Allah telah mengutus aku untuk mendatangimu agar engkau merintahkan aku apapun yang kamu inginkan. Kalau kamu ingin, aku akan angkat dua gunung Akhsyabain lalu ditimpakan ke mereka, ke penduduk Mekah. Apa kata Nabi SAW? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim ma ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Tidak. Jangan dihancurkan mereka, jangan diazab mereka. Bahkan aku berharap Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka anak-anak turunan yang hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi Nabi SAW itu tidak menyuruh, malah mendoakan, ya Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka anak-anak turunan yang akan mentauhidkan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, dari hadis ini
terkandung dalil pertama, sangat besar dan kuatnya malaikat yang ditugaskan di gunung tersebut, sehingga satu malaikatnya bisa mengangkat 2 gunung. 2 gunung apa? 2 gunung Akhbas. Gunung Akhbas, 2 gunung Akhbas itu adalah 2 gunung yang meliputi kota Mekah. Disebutkan Jabalain bi Makkah yuhitani biha, ahaduhuma ismuhu Abu Qubais sumya bidzalika li dokhamatihima. Gunung Akhshabain, 2 gunung yang melingkupi kota Mekah. Dan ini yang kemudian disebut dengan sebutan Jabal Qubais atau Abu Qubais. Dan ini terkenal saking besarnya ini gunung. Ada 2. Nah, malaikat penjaga gunung kalau diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, 2 gunung ini bakal diangkat. Kemudian bakal ditimpakan kepada penduduk Mekah yang menyakiti Nabi SAW. Dan ini menunjukkan betapa kuat dan besarnya malaikat penjaga gunung. Gunung kalau mau diangkat, ditimpakan itu mudah bagi mereka. Akan tapi Nabi SAW tidak memerintahkan malaikat itu untuk menghancurkan penduduk Mekah. Itu disebabkan karena kemuliaan akhlak Nabi alaihissalam. Beliau tidak pernah dendam kepada dirinya untuk dirinya sendiri. Kata Aisyah, man taqama Rasul sallallahu alaihi wasallam li nafsihi. Nabi alaihissalam tidak pernah ada dendam pribadi. Kalau dirinya disakiti, beliau tidak pernah dendam. Maka terlihat ketika orang-orang Mekah menyakitinya, melempari sampai berlumuran darah, datang tawaran dari malaikat penjaga gunung. Kalau mau saya akan angkat gunung, saya timpakan kepada mereka. Coba kalau Nabi SAW sebagai seorang pendendam, wah sudah hancur itu, ya enggak? Kita aja begitu kita umpamanya lewat, kita berjenggot, kita cingkrang, suka diledek oleh orangnya. Itu kebanjiran, itu ada domba lewat, ya, macam-macam tuh. Kadang kita suka apa? Kehel. Atau kita sama istri kita bercadar, itu ada ninja dan seterusnya. Kadang ninjanya diplesetkan dengan tinja. Macam-macam tuh. Atau disebut ayah berbagi sawah lewat. Itu bikin kita emosi. Lalu dalam pikiran, kalau saya jagoan saya hajar. Kan gitu ya. Itu mah pendendam. Nabi SAW ditawari. Sampai berlumuran darah. Kalau kita mah cuma diejek pakai kata-kata. Tapi dendamnya itu sudah menggebu-gebu. Nabi SAW bukan diejek dengan kata-kata saja, tapi dilempari dengan batu sampai berlumuran darah. Dan itu lebih berat dibanding perang di Gunung Uhud. Inilah akhlak Nabi SAW. Diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 128. Kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Rasul itu punya sifat azizun 'alaihi ma 'anittum. Sungguh berat bagi beliau penderitaan yang dialami oleh kalian. Jadi kalau para sahabat menderita, diintimidasi, disiksa oleh orang-orang kafir,
Nabi SAW lebih berat lagi perasaannya, nggak tega melihat umatnya mengalami siksaan seperti itu. Harisun alaikum, beliau sangat bersungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin beliau itu rauf dan rahim. Ini sifat Nabi SAW yang diutus oleh Allah ke tengah umat manusia. Dari hadis tentang malaikat gunung tadi ada beberapa faedah. Pertama, syiddatu ma laqiyahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaumihi wa huwa yad'uhum ila al-Islam. Pertama, sangat dahsyatnya penderitaan yang dialami oleh Nabi SAW dari kaum yang didakwahinya. Padahal beliau mengajak kepada kebaikan, kepada keselamatan, kepada tauhid, kepada Islam. Beliau bertindak super baik kepada umatnya, kepada kaumnya dengan cara mendakwahinya, dibalas dengan sehebat-hebat kejahatan. Dilempari, disiksa, bahkan mau dibunuh. Dahsyat sekali, ya. Apakah Allah memberikan pertolongan langsung? Tidak. Nabi SAW oleh Allah dibiarkan berdarah-darah, dibiarkan bersakit-sakit lahirnya dan batinnya, dibiarkan Nabi SAW diintimidasi oleh Allah. Karena apa? Karena Allah tahu Nabi itu kuat, diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ketika Nabi dan para sahabat merasakan berat ujian yang mereka terima karena mengamalkan Islam, oleh Allah Azza wa Jalla disindir. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 214 Allah berfirman, kata Allah, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian seperti yang pernah datang kepada orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa penderitaan, kesengsaraan, kegoncangan, kanyeri, kaperi, sudah teralami, lara wirang, rizka sorang, wah segala macam penderitaan, fisik juga psikis. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Kok nggak datang juga? Sudah babak belur gitu. Sudah berdarah-darah. Bahkan di kalangan sahabat ada yang mati. Yaitu Yasir, bapaknya Ammar. Dan ibunya namanya Sumayyah. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Orang tuanya mati disiksa dengan cara yang sangat mengenaskan. Kalau ibunya Sumayyah punten ditusuk pada farajnya sampai tembus ke tenggorokannya dengan tombak. Kalau ibunya yaitu Yasir itu diikat 2 tangan 2 kaki sama tambang. Lalu tambangnya diikatkan ke 4 ekor kuda. Lalu 4 ekor kuda itu dipecut supaya lari ke arah yang berlawanan. Kebayang apa yang terjadi? Copot tuh tangan kakinya. Sampai Ammar bin Yasir itu datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku telah dengan keluargaku telah mengalami siksaan. Yang apabila siksaan ini ditimpakan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu akan hancur berkeping-keping. Ketika
Yasir bapaknya Ammar dan Sumayyah itu disiksa, Nabi SAW lewat dan melihat. Gak bisa apa-apa. Hanya berkata, isbiru ya ala Yasir, fa inna allaha qad wa'ada lakumul jannah. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, karena Allah telah menjanjikan surga untuk kalian. Hanya itu, ya. Dan itu menjelaskan kehebatan iman mereka. Tidak goyah, tidak murtad dengan semua siksaan itu. Inilah faedah pertama dari hadis tadi yang menjelaskan dahsyatnya penderitaan yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya dari kaum yang didakwahinya. Kedua, wa hilmuhu wa sabruhu ala ummatihi wa ra'fatihi wa rahmatihi bihim. Hadis ini menjelaskan betapa sabar Nabi SAW dan betapa penyayang beliau ke umatnya. Pertama, ketika dilempari batu sampai berlumuran darah, beliau itu tetap tahan, tidak berhenti dari dakwahnya. Tidak mengatakan, saya mah dakwah saya, malah menderita. Udah akhirnya lebih baik diam. Tidak, tetap istiqomah di atas dakwah. Dan walaupun umat yang didakwahinya sejahat itu melempari dengan batu, Nabi SAW tidak dendam kepada mereka, tidak mendoakan keburukan, tidak memerintahkan malaikat penjaga gunung untuk menimpakan dua gunung itu ke atas mereka. Kalau ditimpakan mati semua itu, terkubur, ya. Nah, lalu disebutkan fasallallahu alaihi wasallam wa jazahu anna afdala ma juzya bihi nabiyya min an ummatihi wal wajib ala da'iyati ila Allah ayyaqtadiya bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam birifqi bin nas wa rahmatihim wal hirsi alaihim wal bida'ati bima bada'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'alahu al ghayata min da'watin nas ala wa huwa ifradullah bil ibadah. Semoga Allah menyampaikan salam dan juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kepada beliau seutama-utama balasan. Dan wajib bagi kita, bagi semua da'i, ustaz, mubaligh, kiai, ulama yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah, wajib untuk mengikuti tuntunan Nabi SAW dalam berdakwah dengan rifq, dengan kelemah lembutan, dengan kasih sayang, dengan sikap dan bahasa yang santun. Dan tidak dendam kepada yang menyakitinya. Ketika Nabi SAW di Mekah kan disiksa, diboikot, diintimidasi, mau dibunuh, diusir, segala macam. Akhirnya pindah ke Madinah. Di Madinah nambah kuat, pengikutnya nambah banyak, sampai akhirnya bisa mengangkat senjata di perang Badar, menang. Di perang Uhud awalnya menang tapi kemudian kalah. Di perang Ahzab menang. Di semua peperangan menang kecuali Uhud. Nah, pas ketika kaum muslimin sudah lebih besar, baru mereka menyerang Mekah untuk ditaklukkan. Orang Mekah nggak bisa melawan sedikit pun. Lalu Nabi SAW mengumpulkan orang-orang tokoh-tokoh yang dahulu menyakitinya. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian tentang aku? Apa yang kira-kira akan aku lakukan kepada kalian? Jawaban mereka serentak, ya. Akhir karim, ibnu akhil karim. Oh, engkau ini lelaki mulia dan anak lelaki yang mulia, maka engkau pasti akan mengampuni kami dan membebaskan kami. Itu kata orang-orang kafir, sudah tahu akhlak Nabi, nggak akan dendaman.
Apa kata Nabi SAW? Sekarang kalian bebas. Tidak ada dendam lagi atas kalian pada hari ini. Tuh, diampuni. Jadi Nabi SAW tidak pernah dendaman. Kepada orang yang menyakitinya di jalan dakwah, kita pun wajib demikian. Nggak boleh ada dendam. Selama mereka itu mau berhenti, kasih kesempatan berhenti dan berubah. Ya. Nah, ini faedah yang ketiga dari hadis ini. Jadi hadis ini faedah pertama, kuat dan dahsyatnya, besarnya malaikat penjaga gunung. Yang kedua, hebatnya penderitaan yang dialami oleh Nabi SAW dan umatnya. Ketiga, kesabaran Nabi SAW dan kelembutan beliau, kasih sayang beliau kepada umatnya, sehingga walaupun umatnya ini menyakitinya sampai berdarah-darah, Nabi SAW tidak dendam kepada mereka dan tetap mendoakan kebaikan kepada mereka. Ya. Di dalam hadis lain disebut dengan ahaditsul wahyi, hadis-hadis wahyu, karena ini menceritakan tentang turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, annal Harith bin Hisham sa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Harith bin Hisham bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah datangnya wahyu kepadamu? Beliau menjawab, ahyanan ya'tini mithlu salsalatil jaras wa huwa ashadduha alayya. Kadang-kadang wahyu datang kepadaku seperti suara lonceng yang gemerincing, dan itu sangat berat, terberat bagiku. Ada lonceng bergerincing, memekakkan telinga. Tiba-tiba Nabi berkeringat dengan keringat yang bercucuran, walaupun itu musim dingin. Di Arab memang ada musim dingin, ada tuh. Kalau di sana musim dingin, kita nggak bisa pakai kayak begini. Kapan terjadinya? Setiap Desember Januari. Pas tahun baru itu puncaknya musim dingin. Nggak bisa pakai pakaian begini. Kalau pakai pakaian begini bahaya, bisa berdarah. Hidung kita, bibir kita bisa pecah-pecah, bahkan kulit kering, kemudian belah-belah, terluka itu ya, roromehin gitu, lalu pecah-pecah dan berdarah, perih. Tiba-tiba saja, nah ini kaki kita perih, dilihat ya sudah terbuka dan ada darah keluar. Kulit kita mengalami apa? Iritasi, karena dingin dan kering. Kalau kita nyimpan roti kan empuknya roti bantah, disimpan terbuka saja mungkin nggak batu tuh, tuas kayak batu. Kenapa? Karena keringnya udara. Karena udara yang kering, udara itu menyerap cairan dari apapun. Sehingga kalau ada makanan yang ada mengandung unsur air, diserap cairannya. Sehingga hilang kadar airnya, jadi tuas, roti tuas, daging tuas, sosis oke tuas, kadang-kadang. Itu kalau musim dingin. Dan dinginnya menembus ke tulang. Kalau musim dingin begini, kayak gitu, kita nggak bisa lepas sendal. Saya pernah mencoba melepas sendal. Kenapa? Karena mau ke pekuburan Baqi. Jadi saat itu habis sholat subuh, terus duduk dulu di masjid sampai matahari terbit. Setelah syuruk, setelah terbit, lalu sholat 2 rakaat. Lalu pergi mengitari Masjid Nabawi,
masuk ke jalur makam Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, keluar ke pintu Baqi, langsung ke Baqi. Di Baqi ada banyak kuburan para sahabat, kita ziarah. Ada masuk kuburan selain berdoa assalamualaikum ya ahla diyar dan seterusnya, juga harus membuka alas kaki, sendal, sepatu gitu ya, dibuka. Saya buka sendal, padahal pakai kaos kaki. Awalnya kaos kaki dibuka, ada kotor, nyecep tiis sampai karena tulang betis. Kalau punya reumatik mah udah nggak bisa jalan. Alhamdulillah saya nggak punya reumatik, tapi nyecep notis sampai sakit. Apa yang terjadi? Nggak kuat. Akhirnya apa boleh buat, karena ada uzur seperti itu, dipakai sendal. Nah, ketika musim dingin, Nabi SAW berada di atas kendaraan tunggangannya, tiba-tiba beliau terdiam. Badannya gemetar, keringat bercucuran, padahal waktu itu musim dingin dan kuda yang ditungganginya apa? Ngedeprek teh. Mendeprek. Jadi tiba-tiba tubuh Nabi berat sehingga kudanya nggak sanggup mengangkat, menahan bobot tubuh Nabi. Ketika wahyu ini turun, yang paling berat bagi Nabi SAW. Dan ini termasuk salah satu di antara kehebatan dari efek malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Nah, itulah malaikat penjaga gunung. Lalu timbul pertanyaan, tugas penjaga gunung itu apa? Tak buktinya kalau ada gunung yang dijarah, si pohon-pohonnya ditebangi, ya. Batu atau kesiknya dikerukannya, batuna didinamit. Aya gunung nu kitu? Aya atau seueur? Seueur atau sadayana? Di daerah Selasa oge seueur. Nya Selasa oge karis tengahna tuh ngaruksak alam. Apalagi gunung-gunung yang lain sudah hampir habis, ya. Bukankah ada malaikat penjaga, kok dibiarkan? Berkata para ulama, amma haqiqatu amali malakil jibal wa bimadha kullifu falam ajid ma yaduru ala dhalik wa naktafi bil imanil mujmal fi dhalik wa huwa anna allaha qad wakala bil jibal malaikah yaqumuna fiha bima amarahumullahu bihi wallahu a'lam. Adapun hakikat tugas pekerjaan malaikat penjaga gunung, untuk tugas apa? Wallahu a'lam. Tidak ada keterangan yang kita dapatkan tentang hal itu. Apakah menjaga kelestarian gunung dari upaya orang-orang yang akan merusaknya? Ternyata tidak, dibiarkan juga. Nah, tapi yang jelas kita beriman secara mujmal, secara global bahwa ada malaikat penjaga gunung. Satu gunung, satu malaikat minimal. Dan kekuatan mereka amat sangat dahsyat. Jadi kalau ada sebutan malaikat, tugasnya di gunung, tapi tidak rinci, namanya juga tidak disebutkan, maka kita imani secara umum bahwa ada malaikat penjaga gunung yang diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih tadi. Inilah penjelasan tentang malaikat penjaga gunung. Ya, pagi ini cukup sampai di sini pun tuntun. Kita cukupkan sampai di sini, bisa ngecebrek tepuguh teka kontrolnya. Kalau ada pertanyaan tentang yang tadi dijelaskan, silakan ditanyakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Bismillah. Ustaz, kalau seseorang ada dendam
atau kakehel gitu ya, tapi tidak dilaksanakan, cuma geremet gitu, apa termasuk dosa Ustaz? Itu aja Ustaz. Iya. Kalau kita emosi marah, lalu kita tidak melampiaskannya, padahal kita mampu. Itulah yang disebut dengan memberi maaf. Jadi kata Allah, "Falyafu walyasfahu." Ada dua perintah. Maafkan mereka dan berlapang dadalah terhadap mereka. Pertama maafkan, kedua berlapang dada. Ketika menjelaskan hal ini, para ulama menjelaskan adapun memberi maaf adalah tidak membalas keburukan mereka dengan keburukan lagi walaupun mampu untuk membalasnya. Bisa membalas tapi tidak dibalas. Itu namanya memaafkan. Kalau berlapang dada waliyasfahu maknanya membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Orang jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Sesuai dengan perintah Allah, idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Maka orang yang antara kamu dengan dia tadinya ada permusuhan akan berubah menjadi teman yang sangat baik. Ya. Jadi kalau kita kesal kepada orang karena kejahatan orang itu, lalu kita tidak membalas padahal mampu, maka itulah yang disebut dengan memaafkan. Dan itu karakter orang bertakwa. Kata Allah, orang yang bertakwa itu wal kadhimina wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa orang yang mampu menahan amarahnya. Terus yang memaafkan kesalahan manusia dan mereka berbuat kebaikan dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Salah satu balasannya kalau kita memaafkan kesalahan orang lain. Pertama, dosa kita dimaafkan juga oleh Allah. Allah menyatakan, "Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum?" Apa kamu tidak suka kalau Allah mengampuni dosa kamu karena kamu mengampuni dosa mereka? Ini menunjukkan siapa orang yang memberi maaf kepada kesalahan orang lain, Allah akan memaafkan juga kesalahan dia. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi yang pertama, menahan amarah itu sifat orang bertakwa. Kedua, disebutkan barusan bahwa orang yang memberi maaf akan dimaafkan juga. Ketiga, orang itu nanti di akhirat akan dipersilakan memilih bidadari surga mana saja yang dia kehendaki. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ayyunaffidahu yud'a yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyiru minal huril ini ma syaa." Siapa orang yang mampu menahan amarah di dunia, kalau dia mampu melampiaskannya, kalau mau bisa membalas, tapi dia tidak, maka dia nanti di hari kiamat akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk, lalu dipersilakan memilih bidadari surga mana saja yang dia kehendaki. Ya, jadi ini keutamaan menahan amarah. Allahu a'lam. Ibu-ibu di belakang ada? Muzain di studio. Ada Ustaz, saya dari Abah Uus di Tasikmalaya. Pak Ustadz, doa apa atau zikir apa yang harus dibaca ketika melihat bencana atau mengalami bencana? Contoh angin topan atau gunung meletus. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik.
Apa doa yang harus kita baca? Pertama istirja. Baik yang menimpa kita, menimpa orang lain, menimpa banyak orang. Dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang pertama. Kedua, kalau musibah itu menimpa orang lain dan kita tidak tertimpa musibah itu, kita selamat. Orang lain yang celaka. Maka doa yang kita baca adalah alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan kepadaku di atas kebanyakan makhlukmu. Maka siapa orang yang melihat orang lain terkena musibah lalu berdoa dengan doa ini, maka kita tidak akan tertimpa musibah yang sama. Makanya kalau ada orang lain, duh karunya amit-amit jabang bayi kasabrang, kapal lembang balikna, mawa empe-empe, atau mau durian, jangan. Tapi baca doa itu, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka, dan seterusnya. Kalau musibah itu menimpa diri kita, ya istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu berdoa Allahumma ajurni fi musibati, ya, wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya ini dan ganti bagi saya dengan ganti yang jauh lebih baik dibanding yang hilang dalam musibah tersebut. Termasuk kehilangan pasangan, ya, seorang istri kehilangan suami, seorang suami kehilangan istri. Bukan hilang kabur, bukan, atau murag di jalan, tapi maksudnya meninggal. Istirja. Dan ini ketika Nabi SAW mengatakan siapa orang yang terkena musibah, lalu istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu berdoa Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah beri saya pahala dari musibah ini dan beri ganti yang lebih baik. Maka ada seorang perempuan namanya Ummu Salamah, punya suami, dan suaminya Abu Salamah, seorang suami yang soleh, sahabat. Punya anak namanya Salamah. Makanya orang tuanya disebut Abu Salamah dan Ummu Salamah. Suaminya Abu Salamah seorang sahabat yang soleh, geletuk teh maut. Sedih, pastilah sedih, ya. Nah, akhirnya mengatakan istirja dan berdoa. Salah satunya beri ganti yang lebih baik. Tapi dia berpikir, emang ada gitu yang lebih baik dari Abu Salamah? Gak kepikiran. Setelah habis masa iddah, datang orang suruhan Rasul sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Salamah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, akhirnya jadi nikah. Ya, akhirnya Ummu Salamah dapat pengganti suami yang lebih baik. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan kita yang pernah kehilangan benda berharga, motor, mobil. Kan pernah di sini hilang 2 motor. Musibah. Tersenyumlah, baca doa ini. Itu pertanda Allah akan ganti dengan motor yang lebih bagus. Atau malah dengan mobil. Atau dengan sesuatu yang jauh lebih baiknya. Asal jangan sengaja, ini motor, jangan mobil sudah butut, diantep di si jalan koncina nogel, sina dipauk. Nanti berdoa semoga Allah memberi ganti yang lebih baik. Jangan, itu mah sengaja, ya, bukan musibah itu mah, ya. Ngahaja cilaka ku pamolah sorangan, ya. Wallahu a'lam bissawab.
Terselanya bising ngalantur teka kontrol. Insyaallah sudah ada pengumuman dari pemerintah bahwa 1 Ramadan dimulai besok hari Selasa. Hari ini kita tidak saum. Termasuk saum sunat. Iya, jangan saum sunat. Walaupun hari Senin, kecuali orang yang terbiasa Senin Kamis terus saja, maka boleh. Kalau tidak terbiasa saum Senin Kamis, besok Selasa 1 Ramadan, sekarang saum sunat nggak boleh. Kata Nabi SAW, la yataqaddamanna ahadukum syahra Ramadan bisawmi yawmin aw yawmain illa ayyakuna ar-rajulu kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yawm. Janganlah kamu mendahului Ramadan dengan saum sehari atau 2 hari sebelumnya, jangan. Kecuali kalau ada orang yang terbiasa saum, maka silakan teruskan. Seperti umpama kita biasa saum Senin Kamis. Sekarang Senin kan, besok 1 Ramadan, maka boleh ya. Dengan niat sekarang saum sunnah Senin Kamis, besok 1 Ramadan. Tapi yang tidak biasa saum Senin Kamis, tiba-tiba sekarang saum, tidak boleh. Karena besoknya 1 Ramadan dan terkena dengan larangan tadi ya. Karena besok 1 Ramadan, maka kapan kita tarawih? Nanti malam kita tarawih. Di mana? Mangga di mana? Di Masjid Umar, insya Allah orang yakinnya. Akhwat di luhur, ibu-ibu, emak-emak di atas, bapak-bapak di bawah ya, seperti biasa. Siapa cepat, dia dapat ya. Insya Allah nanti malam kita mulai tarawih dan besok kita mulai melakukan saum Ramadan. Ikuti ketetapan pemerintah, karena penetapan 1 Ramadan 1 Syawal itu wewenang pemerintah. Selain pemerintah tidak berwenang. Ormas, partai, organisasi, yayasan, atau tokoh besar, kiai ulama besar, perorangan nggak berhak, nggak berwenang menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Sebanyak apapun anggota ormas tadi, enggak, bukan wewenang dia. Yang berwenang dan bertanggung jawab adalah pemerintah ya. Tapi pemerintahnya jahat, banyak koruptor, nggak masalah, kejahatan mereka bagi mereka, jangan ikuti kejahatannya. Tapi ketetapannya adalah menetapkan 1 Syawal 1 Ramadan, itu ketetapan yang mengikat secara hukum bagi warganya, harus kita taati ya. Makanya kita tidak saum sekarang karena kita tidak mengikuti partai, ormas, yayasan manapun, tapi yang kita ikuti adalah pemerintah ya. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk bisa menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan besok ba'da subuh setiap hari di bulan Ramadan insyaallah ada kajian langsung di sini dan disiarkan melalui radio, TV dan internet ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.